Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Muhammad Fatih Akmal dari Kementerian Politik Hukum dan HAM Dema Febi UIN Saisu. Kebetulan kita di sini udah bersama salah satu mahasiswa aktivis kampus yang sekarang menjabat sebagai Ketua Dema Febi. Monggo silakan langsung saja perkenalan diri. Ya, halo semuanya. Sebelumnya mungkin perkenalkan ya, saya Dimas Saputra yang alhamdulillah pada periode ini diamani sebagai Ketua Dema Febi periode 2022-2023. Ya, gimana kabarnya nih Mas Dimas nih? Udah semester berapa sekarang ini? Ya, untuk kabar alhamdulillah baik, sehat walafiat seperti yang terlihat sekarang ini. Kalau untuk nanya semester ya alhamdulillah udah semester akhir ya, semester 7 sekarang. Berarti udah lagi mulai skripsian ya ini ya? Ya, sambil menyelesaikan tanggung jawab dari Dema sendiri yang sebentar lagi selesai juga ya. Mungkin bahasa orang sini tuh mipil ya, Iya. mipil sambil ngerjain proposal skripsi. Seperti itu sih, Mas. Kalau boleh tahu nih, kegiatan sehari-harinya selain kuliah di kampus dan organisasi juga kesehariannya ngapain aja sih? Keseharian ya, mungkin ya keseharian saya sih sama sih seperti teman-teman semuanya ya. Kalau misalnya ada kuliah ya berangkat kuliah, kalau memang kebetulan ada kegiatan dari Dema ya ikut kegiatan Dema. Kalau misalkan ada kebutuhan lain, kegiatan lain ya seperti main atau mungkin ketemu siapa gitulah. Ya sama aja kayak orang-orang biasa kegiatannya. Ya, jadi di Polham Podcast kali ini kita akan membahas mengenai mahasiswa dan organisasi mencari jati diri atau mengejar eksistensi yang nanti bisa langsung ditanggapi oleh Ketua Dema Febi. Jadi kebetulan di sini kita udah ada beberapa pertanyaan. Mungkin langsung saja dari pertanyaan yang pertama itu, menurut Mas Dimas ini pengertian mahasiswa itu apa sih? Jadi apakah hanya sekedar kuliah saja atau ada ciri khas lain yang sebagai mahasiswa gitu? Oke, terkait dengan mahasiswa itu apa sih ya? Menurut saya, ini mungkin disclaimer ya, ini pure mungkin persepsi dari saya, apa yang saya katakan. Jadi terkait dengan apa yang saya katakan ini benar atau enggak itu relatif, tergantung pada teman-teman semua menanggapinya seperti apa, apakah sepakat dengan saya atau tidak. Paling itu disclaimer saya di awal ya Mas Nanti. Berarti tergantung sudut pandangnya masing-masing. Iya betul, ketika teman-teman memang satu pendapat dengan saya bakal setuju, sepakat. Dan juga saya tidak menutup kemungkinan banyak dari teman-teman yang tidak setuju juga dengan pendapat saya yang saya berikan, seperti itu. Nah, kembali terkait dengan pertanyaan ya, mahasiswa itu apa sih? Kalau misalkan kita berkaca pada KBBI ya, KBBI mahasiswa itu kan adalah orang yang belajar di perguruan tinggi, seperti itu. Nah, seperti kita ini yang dimana kita sekarang sedang belajar di UIN ya, UIN Saisu Purwokerto, kita ya udah resmi menyandang sebagai mahasiswa. Kemudian mahasiswa itu menurut saya lebih dari orang yang belajar di kampus, melainkan mahasiswa itu kalau menurut saya itu dari mindset yang dia punya, seperti itu. Mindset yang dipunya oleh mahasiswa tentunya sangat beda dengan orang-orang yang mungkin masih siswa belajar SMP, SMA, bahkan SD, seperti itu ya. Atau mungkin orang-orang yang belum mempunyai kesempatan untuk belajar di perguruan tinggi. Nah, untuk mindset yang dimiliki mahasiswa ini kan tentunya sangat berbeda lah, dimana kita juga sebagai mahasiswa itu harus bisa berpikir secara kritis, seperti itu kan, terus juga harus peduli dengan lingkungan. Dan mungkin terkait dengan mahasiswa itu sudah tidak asing, dimana peran mahasiswa itu tidak hanya belajar ke kampus, ikut kuliah, setelah itu pulang ya kan. Itu kan banyak sering kita dengar istilah mahasiswa itu adalah agent of change, yang artinya adalah agen perubahan, di mana seorang mahasiswa itu harus bisa memberikan dampak atau perubahan bagi masyarakat sekitarnya. Seperti itu sih menurut saya, Mas Pak. Berarti tetap ada bedanya ya, belajar di sebagai siswa dan sebagai mahasiswa itu tentunya ada perbedaannya gitu ya. Next, lanjut pertanyaan selanjutnya itu
eh, jadi peran mahasiswa di lingkungan masyarakat itu apa sih, Mas? Peran mahasiswa ya, mungkin tadi sempat saya singgung ya, sebagai mahasiswa juga memiliki peran agent of change atau agen perubahan ya. Tentunya ya, peran mahasiswa ini sangat vital ya seharusnya di masyarakat. Seperti ketika memang di masyarakat itu ada terjadi ketidakadilan atau terjadi diskriminasi oleh aparat penegak hukum, itu tentunya kita sebagai mahasiswa harus melek terhadap hal itu, Mas Fatih, menurut saya. Jadi ketika memang kita menemukan ada ketidakadilan di masyarakat, tentunya kita sebagai mahasiswa yang notabene-nya adalah agen perubahan di sini atau agen of control ya, itu harus bisa mengawal masyarakat yang mengalami penindasan. Dalam hal ini adalah penindasan ketidakadilan yang mereka terima seperti itu. Kemudian selain itu juga tentunya kan kita berkaca ya, sebagai mahasiswa itu harus mengacu pada tridharma perguruan tinggi, di mana tridharma perguruan tinggi itu kan yang pertama ada pendidikan, kemudian kedua ada penelitian, yang ketiga adalah pengabdian. Nah, dari sisi ketiga ini pun seharusnya sudah memiliki dampak atau impact kepada masyarakat secara langsung, baik itu dari pendidikannya yang harus dimana kita melakukan pendidikan yang dasar itu untuk memihak kepada masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat nanti ke depannya, seperti itu kan. Terus yang kedua penelitian yang dimana kita harus melakukan penelitian yang memang itu nantinya bisa memberikan dampak kepada masyarakat. Dan pengabdian jelas, namanya pengabdian itu adalah konotasinya ada kepada masyarakat, seperti itu. Jadi mahasiswa itu bukan dididik hanya dari mata kuliah dan pelajarannya saja, mungkin termasuk ada yang namanya KKN itu suatu proses untuk kedepannya nanti di masyarakat, seperti itu ya, Mas. Betul. Oke, selanjutnya di organisasi itu diajarkan mengenai perannya mahasiswa dalam organisasi, Mas. Nah, apakah organisasi itu berperan banyak dalam mahasiswa? Tentu sih menurut saya, karena kebetulan saya dari awal mahasiswa baru ya sudah terjun di organisasi, sudah mengikuti organisasi. Saya merasakan banyak sekali perubahan atau perkembangan yang saya rasakan ketika saya mengikuti organisasi. Tentunya mungkin menjadi mahasiswa ya menurut saya, Mas Fatih, itu nggak harusnya kita terjun di organisasi. Sebagai mahasiswa kita bebas untuk menentukan pilihan kita. Kita mau menjadi aktivis di organisasi, atau kita mau berwirausaha, atau kita mau memperbanyak pengalaman melalui magang atau pelatihan-pelatihan yang memang disediakan oleh pemerintah. Sekarang kan banyak marak ya. Nah, itu semua menjadi pilihan. Namun menurut saya pribadi ya, untuk kita dapat berkecimpung atau menentukan fokus kita nanti ke depannya mau di sub apa, itu dengan mengikuti organisasi itu sangat memberikan impact atau dampak yang besar sih. Seperti kita paling tidak ketika kita mau menjadi seorang wirausaha, kita di organisasi itu diajari bagaimana, kan di organisasi biasanya ada tuh namanya kewirausahaan atau danus ya, dana usaha. Nah, itu kan kita belajar gimana cara mencari cuan yang banyak. Nah, itu pasti bisa menjadi bekal kita nantinya, menjadi modal kita ketika memang nanti kita mau terjun di dunia kewirausahaan. Karena di organisasi juga pasti kita kan dilatih mengenai public speaking, kemudian kepercayaan diri. Nah, itu kan pasti akan sangat dibutuhkan lah di berbagai aspek. Ketika kita mau ikut magang itu kan ada pastinya, sebelum magang ada proses interview dulu sebelum nanti kita bisa diterima di sebuah instansi untuk melakukan magang. Kemudian untuk wirausaha juga kita harus mempunyai percaya diri nih, atau mungkin kita paling tidak harus memiliki public speaking yang bagus. Gimana kita mau bisa menjual produk kita ketika memangnya nanti kita belum berani ngomong, atau mungkin dalam tata bahasa kita masih bingung, masih gagap. Itu kan menurut saya hal-hal seperti itu, hal fundamental seperti itu banyak kita pelajari atau kita dapati ketika kita mengikuti organisasi. Itu sih. Berarti sedikit banyak dalam organisasi itu ada membawa perubahan ya, khususnya untuk mahasiswa itu sendiri gitu ya. Selanjutnya, nah berkaitan dengan substansi dan ekstensi nih, kan banyak sekali organisasi yang menyalahgunakan jabatannya, seperti yang cuma numpang nama doang, ada yang cuma mencari eksistensi terhadap jabatan tersebut, bahkan ada yang sampai mencari wanita karena
dia merasa punya jabatan gitu. Nah, itu merupakan salah satu penyalahgunaan jabatan. Berbicara tentang eksistensi, menurut Mas Dimas nih, bagaimana mahasiswa yang eksis tapi substansinya tidak ada? Oke. Mungkin terkait dengan tadi yang dicontohkan, yaitu sebenarnya kembali lagi kepada pribadi masing-masing ya, seperti motivasinya di dalam berorganisasi itu seperti apa. Kemudian yang paling vital adalah ketika dia menjadi seorang pemimpin, apa yang mau dia bawa, terus motivasi dia itu apa, apakah hanya untuk memberikan dampak untuk dirinya sendiri atau kepada orang banyak. Contoh kecilnya mungkin memberi dampak atau pengaruh pada anggota-anggotanya yang berada di bawahnya seperti itu. Ketika memang ada penyelewengan dan juga ketidaksesuaian pada substansinya organisasi, itu memang sepertinya itu balik ke pribadi masing-masing ya. Tapi menurut saya ya, yang namanya kita ikut organisasi itu ya kita harus memiliki motivasi, niat dan tujuan yang positif seperti itu, seperti mungkin memberikan dampak, impact paling tidak untuk diri kita sendiri dan juga kepada lingkungan sekitar kita seperti itu. Dan tentang bagaimana organisasi yang kita pimpin, yang kita ikuti itu bisa memberikan benefit kepada kita secara langsung maupun tidak langsung. Berarti permasalahannya itu bukan karena ikut berorganisasi jadi seperti itu ya Mas ya. Jadi itu semua itu kembali ke pribadi masing-masing. Betul. Jadi gimana kita di situ menumbuhkan rasa tanggung jawab ya, gimana kita ditempatkan di organisasi itu gitu ya. Selanjutnya di zaman sekarang ini kan ada yang namanya kuliah kuda-kuda ya Mas ya. Kuliah daring. Oh iya. Ya, mahasiswa yang berorganisasi tapi secara online pengennya di balik layar aja. Pas kegiatan datang, walaupun bisa dikatakan dia berkontribusi. Nah, menurut Mas Dimas nih, bagaimana caranya agar mahasiswa tersebut dapat bereksistensi sehingga substansi organisasi juga dapat terwujud? Menurut saya terkait dengan yang tadi disampaikan ya, mahasiswa kuda-kuda seperti itu ya. Memang di setiap kegiatan organisasi pasti kita kan punya tupoksi masing-masing ya, dan juga pasti itu ada struktur kepanitiaannya, seperti ada badan pengurus harian kegiatan, kemudian ada mungkin perlengkapan, terus juga ada tektok ya biasanya dan sebagainya. Itu memang sudah mempunyai tugas dan tupoksinya masing-masing ya, setiap kepanitiaan ataupun di organisasi. Nah, tinggal bagaimana caranya kita juga bisa bertanggung jawab sih terkait dengan eksis. Mungkin tuh menurut saya itu tergantung pada tupoksinya masing-masing. Ketika kita menjadi seorang dekdok, tentunya kita pasti lebih banyak di belakang layarnya seperti itu. Nah, ketika kita menjadi divisi acara, itu memang biasanya lebih banyak berada di depan layar. Jadi itu semua tidak salah. Yang salah adalah ketika kita sudah diberikan tanggung jawab, diberikan amanah, tapi kita tidak mau menjalankan tugas tersebut. Nah, itu yang salah menurut saya, Mas. Jadi walaupun dia ada di belakang layar pun, itu selagi dia masih menjalankan tugasnya, menurut saya it's fine, oke-oke aja. Iya, selagi dia nggak meninggalkan tanggung jawabnya. Kan banyak masuk, kayak misalkan dia sudah ditugasi nih, apalagi setiap organisasi nih biasanya menjelang akhir periode itu banyak pengurusnya yang pada udah lemes, udah males lah buat ikut kegiatan, Semangatnya berkurang. Iya, semangatnya udah berkurang. Itu kan menjadi PR banget sih, menjadi bisa dikatakan mungkin kalau kasarnya itu beban di organisasi, karena pastinya setiap kegiatan yang sudah dirancang itu pasti bakal terhambat dengan adanya orang-orang yang seperti itu. Tapi itu balik lagi, kita di sebuah organisasi kita tidak tidak boleh hanya menyalahkan hal seperti itu. Kita bisa lihat dulu, kita harus sebagai seorang ketuanya juga pun harus bisa melakukan evaluasi kira-kira yang menjadikan anggotanya seperti itu tuh apa aja faktornya, apakah memang terkait dengan budaya yang ada di organisasi tersebut atau memang itu pure dari pribadi orangnya masing-masing seperti itu. Jadi asal semuanya itu berjalan sesuai tupoksinya masing-masing ya. Baik, selanjutnya dilihat dari mahasiswa sekarang nih Mas, sepertinya kan kurang minat untuk bergabung di dalam organisasi karena dianggap banyak kegiatan yang hanya gitu-gitu aja. Mungkin menurut Mas Dimas, apakah hari ini
organisasi masih relevan atau udah mulai kehilangan kebermaknaannya? Menurut saya ketika ditanya organisasi sekarang itu masih relevan atau tidak, tentu saya bakal menjawab masih relevan. Karena yang tadi saya sudah sebutkan, ketika kita mau fokus kepada dunia wirausaha, menjadi seorang entrepreneur, itu kan banyak hal-hal yang sifatnya itu fundamental, itu yang kita dapatkan di organisasi. Jadi menurut saya ketika ditanya seperti itu, organisasi masih relevan atau tidak, itu tentunya masih relevan seperti itu. Tapi kalau misalkan kita ngomongin terkait dengan organisasi yang gitu-gitu aja ya, monoton atau makin sekarang itu sedikit peminatnya, itu memang masih menjadi PR sih, masih menjadi bahan evaluasi. Karena kebetulan saya juga sekarang masih aktif di organisasi ya, masih di Bima. Ini kan juga saya juga selama periode kepengurusan ini memang banyak terkadang kendala, setiap kegiatan yang kita lakukan itu sepi peminatnya. Nah, tapi lucunya kayak gini Mas, kadang banyak orang atau mahasiswa yang mengeluh ya terkait dengan organisasi itu kegiatannya gitu-gitu aja. Nah, kita kan sebelum di awal kepengurusan tentunya kita membuka angket yang isinya itu harapannya mahasiswa itu bisa mengirimkan usulnya, kira-kira nih organisasi mau mengadakan kegiatan apa aja agar nantinya untuk pelaksanaannya kita itu bisa sesuai dengan kemauan yang apa yang diminta oleh mahasiswa, apa yang diminati oleh mahasiswa. Tapi lucunya itu ya mungkin karena dari sosialisasi juga yang kurang itu sehingga belum banyak untuk mahasiswa lain yang menyampaikan aspirasinya terkait dengan kegiatannya apa yang nantinya mau dilaksanakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa seperti itu kan. Nah, maka dari itu sebenarnya kita juga harus melihat sebuah organisasi yang sekarang memang mengalami penurunan, kita harus melihat terkait dengan minat dan juga kemauan dari mahasiswanya itu sendiri, segmen mahasiswa itu minatnya ke apa saja. Jadi ketika misalkan nanti organisasi itu melakukan kegiatan itu memang yang sesuai yang diinginkan oleh mahasiswanya seperti itu. Dan juga menurut saya apalagi memang penurunan ini sangat signifikan ketika pasca COVID ya. Ketika saya bercerita dengan kakak tingkat yang karena kan sebelum saya angkatan 2020 nih, angkatan COVID ya. Dari pertama masuk pun sudah COVID, mulai dari perkuliahan dan juga di organisasi itu berjalan secara online ya. Jadi kurang paham terkait dengan lapangan sebelum offline itu sebelum COVID seperti apa. Nah, saya juga sering beberapa kali sharing cerita kepada kating-kating yang pra COVID itu ya organisasi itu masih sangat diminati Mas, masih banyak sekali yang minat untuk ikut atau terjun langsung di organisasi. Namun pasca COVID ini memang mengalami banyak penurunan ya. Nah, itu harus menjadi bahan evaluasi kita, kira-kira apa sih yang menyebabkan turunnya mahasiswa untuk mengikuti organisasi. Apakah memang organisasi sekarang itu kurang relevan, malah bukan memberi dampak baik tapi malah memberi dampak buruk, atau cara-caranya itu yang masih kuno seperti itu. Karena tentu terkait dengan perilaku kita pasca COVID itu pasti sangat berbeda jauh gitu. Kayak misalkan kita selama COVID kan di rumah terus nih, seringnya rebahan ya kan, main game, terus juga mungkin nonton video YouTube, TikTok seperti itu kan. Jadi akhirnya kita terjebak di zona nyaman seperti itu. Dan ketika kita terjun di organisasi, kita disuruh untuk gerak, itu agak malas sekarang ya kan. Nah, itu mungkin bisa menjadi faktor juga kenapa makanya mahasiswa sekarang itu sudah menurun minatnya untuk mengikuti organisasi. Tapi saya sendiri mengapresiasi betul dengan adanya peraturan yang kemarin diterbitkan oleh fakultas kita ya, itu yang dimana syarat untuk pengajuan judul itu ditambah dengan membuktikan sertifikat pernah mengikuti kegiatan seminar yang diadakan oleh internal fakultas. Nah, itu saya mengapresiasi betul kepada pihak pimpinan karena kan tentunya harapannya dengan diberlakukan peraturan seperti itu nantinya mahasiswa, maksudnya mahasiswa FEBI ya, itu bisa lebih berminat dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang memang diadakan oleh internal kampus, baik itu diadakan oleh ormawanya atau diadakan oleh pihak-pihak dosen seperti itu Mas. Jadi kalau tadi pertanyaannya masih relevan atau tidak, itu organisasi masih relevan. Jadi bukan sepenuhnya
organisasi yang dicap kurang relevan mungkin bisa jadi karena mahasiswa-mahasiswa masih kurang antusiasnya mungkin ya Mas ya. Selanjutnya hari ini pemerintah sudah menawarkan banyak pilihan nih selain ikut organisasi, misalnya ikut magang, pertukaran pelajar, studi independen atau kewirausahaan. Apakah iya itu masih relevan Mas? Sebenarnya pertanyaannya masih rancu ya, yang apakah masih relevan itu relevan apa ya dulu nih, organisasinya atau tadi disebutkan seperti magang, wirausaha itu maksudnya gimana Mas? Jadi yang masih relevan itu seperti contoh ikut organisasinya. Jadi, karena sudah ada beberapa pilihan yang lain seperti itu. Ya, menurut saya ya, ketika ditanya seperti itu, ketika memang sekarang banyak pilihan seperti magang, terus kewirausahaan, kemudian mengikuti pertukaran pelajar ya, itu kan banyak sekarang yang program pertukaran pelajar ke luar negeri. Menurut saya itu dengan adanya hal-hal seperti itu tuh sah-sah saja, justru malah memberikan banyak kesempatan untuk kita mahasiswa untuk mengembangkan diri kita. Karena untuk mengembangkan diri itu tidak harus berorganisasi. Masih banyak sektor-sektor yang bisa kita jadikan sebagai wadah untuk kita mengembangkan potensi yang ada di diri kita. Tinggal bagaimana caranya kita ya bisa menentukan lah fokus kita mau di mana. Tapi berbicara di organisasi ya Mas, menurut saya organisasi itu sangat relevan lah ketika kita yang tadi saya sudah sebutkan, kita mau wirausaha, kita mau ikut magang, kita mau ikut pertukaran pelajar, itu kan pastinya program-program seperti itu kan memerlukan kompetensi. Nah, sedangkan kompetensi dasar seperti public speaking, kemudian kepercayaan diri, terus juga manajemen diri, itu kan baik kita dapatkan dengan kita mengikuti berorganisasi seperti itu. Jadi menurut saya dengan ada hal itu malah semakin bagus, justru kita makin banyak pilihan, dan juga walaupun dengan adanya banyak pilihan seperti itu organisasi juga masih relevan. Tinggal bagaimana caranya kita sebagai orang yang aktif di dalam organisasi itu bisa mengemas bagaimana caranya ketika nanti anggota kita masuk ke dalam organisasi itu mereka bisa mendapatkan apa yang memang mereka ekspektasikan ketika ingin mengikuti organisasi. Seperti itu sih Mas. Berarti dengan banyaknya pilihan di masa-masa mahasiswa ini tetap masih relevan ya Mas ya untuk organisasi. Justru itu malah makin membuat bahasanya makin mewarnai gitu pilihan untuk mahasiswa seperti itu. Mungkin untuk yang terakhir nih Mas ya, jadi organisasi itu harusnya terganti atau memang sudah mati? Ya, untuk pertanyaan terakhir ya, menurut saya organisasi itu tentunya tidak akan mati, tapi tinggal bagaimana caranya organisasi sekarang itu bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman, kemudian bisa memberikan apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa, dan juga bisa mengemasnya itu dengan yang memang mengikuti perkembangan zaman sekarang Mas, seperti itu. Karena kita tidak bisa lah harus kekeh menggunakan cara-cara yang lama, tapi kita juga harus menerapkan cara-cara yang baru seperti itu. Karena setiap masa pasti ada masanya, ada orangnya, dan setiap orang itu pasti ada masanya. Terima kasih nih Mas Dimas untuk tanggapannya. Mungkin sedikit kesimpulan ya dari kami. Jadi mahasiswa itu banyak pilihannya untuk melangkah ke depannya. Jadi mengenai organisasi sendiri untuk mahasiswa itu penting tidak penting tergantung dari sudut pandang masing-masing. Jadi besar sedikitnya dampak dari organisasi itu tetap merupakan perubahan ya Mas ya. Nah, mungkin ada closing statement nih dari Mas Dimas atau tambahan lagi gitu. Closing statement ya, mungkin ini aja. Ini yang menjadi moto hidup saya ketika dulu setiap ada kegiatan atau mendaftar organisasi, kita kan pasti kita mengisi CV ya, kurikulum vitae. Nah, dimana
dari saya semester 1 itu saya untuk di bagian moto hidup saya selalu menyertakan yang memang itu menjadi prinsip saya juga, yaitu ada patah khairunas anfa'un linnas, yaitu sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Jadi jadilah bermanfaat, jangan sampai adanya kita itu seperti tidak adanya kita. Itu saya teringat ada pepatah bahasa Arab yang namanya jangan sampai keberadaan kita tuh wujud dulu karena ada mihi, jangan sampai adanya kita itu seperti tidak ada kita. Yang artinya apa? Yang artinya kita tidak mempunyai manfaat atau tidak memberikan dampak kepada siapa-siapa. Jadi intinya jadilah orang yang bermanfaat. Mungkin obrolan Polham Podcast kali ini cukup sekian. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.